Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang bergabung di dalam Al-Asani, marilah kita bersyukur atas nikmat yang kita peroleh yang cukup banyak, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat iman, nikmat sunnah dan sebagainya. Pagi ini kita mendapat nikmat dalam rangka membahas surah Az-Zumar ayat 29 di bawah bimbingan Buya Rizal. Kemudian didampingi Bapak Jalil. Kita telah mendengar penjelasan dan diskusi secara gramatika. Kita lanjutkan dengan membacakan tadabburnya. Baiklah, kita mulai dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasakisun fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin al yastawiyani masala. Alhamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun. Allahul azim. Daraballahu masalar rajulan fi suraka'u mutasyakisun. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki, budak laki-laki yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat dalam perselisihan. Dan warajulan salaman lirajulin, seorang laki-laki saja, yaitu yang dimiliki oleh menjadi budak penuh seorang laki-laki. Seorang budak menjadi milik penuh, salaman itu penuh, maksudnya dari seorang laki-laki saja. Hal yastawiyani masalah. Adakah kedua budak itu sama keadaannya? Satu dimiliki oleh banyak orang, satu dimiliki oleh satu orang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aksaruhum la ya'lamun. Sebab kebanyakan mereka tidak mengetahui. Az-Zumar 29. Maksudnya Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa sekutu yang bertikai, orang yang bersekutu bertikai. Hamba saya itu bingung sehingga tidak mampu membuat mereka semuanya ridho, dan dengan seorang hamba yang dimiliki oleh seorang majikan satu saja. Nah, dia mengetahui keinginannya. Kalau orang yang satu memiliki
banyak mengetahui keinginan tuannya, apa yang diridhoinya, karena hanya satu yang memerintah. Sedangkan yang lain tidak, banyak pemilik, banyak penguasa atas seorang diri, maka dia menjadi bingung. Pertanyaannya, adakah perumpamaan ini sama? Nah, itulah perumpamaan orang musyrik. Dia bingung dan kebimbangan, sementara orang mukmin dalam ketenangan. Kenapa? Orang musyrik banyak Tuhan. Tuhan yang mana yang harus mereka ikuti? Sedangkan orang muslim, orang beriman itu hanya satu Tuhan. Dan Tuhan yang tunggal. Ya. Itu pujian yang sempurna hanya bagi Allah, pemiliknya semata. Nah, gitu. Tetapi orang musyrikin itu tidak mengetahui kebenaran yang mana untuk diikutinya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Rum. Nah, ini banyak sekali perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran itu dijelaskan di sini. Maka tentang darabalakum itu tadi, di situ Ar-Rum ayat 30 menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Darabalakum masalam min anfusikum. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka'a bima razaqnakum fa antum fihi sawaun tahafunahum kahifatikum anfusakum kadzalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun. Nah, di situ dikatakan darabalakum masalam min anfusikum. Dia membuat perumpamaan untuk kamu, dirimu sendiri. Allah membuat perumpamaan di situ. Halakum mimman malakat aimanukum min syuraka'a bi razaqnakum. Pertanyaan, adakah kamu rela ada di antara hamba sahaya yang dimiliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki atau menguasai rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Jadi seorang hamba sahaya itu bersekutu terhadap harta yang kita miliki, sedangkan dia kedudukannya adalah hamba sahaya. Itulah perumpamaan yang diberikan kepada kita. Fa antum fi sawaun, maka kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, dalam hal mempergunakan rezeki itu. Maka tahafunahum kahifatikum anfusakum. Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Itulah perumpamaan, ada perbedaan. Tentu tidak sama antara majikan dengan hamba sahaya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami bagi orang yang berakal. Jadi kalau orang berakal mengatakan tidaklah sama. Dengan perumpamaan-perumpamaan itu kita disuruh berpikir. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 29, surah 29 ayat 43. Wa tilkal ansalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Itu dikatakan watilkal amsalina dibuhalinas, dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia. Wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Nah, ini pesannya itu kita untuk memahami satu harus belajar, harus punya ilmunya, maka kita akan paham. Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita memahaminya tentu ilmunya harus memahami bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kemudian Allah juga menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 50. Dikatakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna ibna Maryama wa ummahu ayatan wa atainahuma ila rabwatin zatim qararim wa ma'in. Di situ dikatakan kami telah jadikan Isa putra Maryam beserta ibunya sebagai bukti yang nyata bagi kekuasaan kami. Kemudian kami lindungi mereka di sebuah dataran tinggi. Nah, di situ artinya dataran tinggi itu dijelaskan tempatnya tenang, rindang, banyak buah-buahan. Kemudian tanahnya datar,
yang terdapat padang rumput dan sumber air yang bersih yang mengalir. Nah, itu zati qarari makin, itu penjelaskan di situ dikatakan keadaan yang tempat mereka ditinggalkan. Itu juga perumpamaan bagi kita. Allah Maha Kuasa. Kemudian surah Al-Anbiya ayat surah 21 ayat 22 jelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau kana fihima alihatun illallahu lapasadata. Wa subhanallah rabbil arsi amma yasifun. Di situ dikatakan lau kana fihima alihatun illallahu lapasadata. Seandainya pada keduanya, pihak itu pada keduanya, maksud di situ adalah langit dan bumi. Ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah rusak binasa. Fasubhanallahi rabbil arsi amma yasifun. Maka maha suci Allah yang mempunyai aras dari apa yang mereka sifatkan. Jadi sifatnya Allah itu maha suci dari apa yang mereka sifatkan. Karena itu yang terjadi. Maka Allah itu tunggal, kita sudah jelas itu. Firman-Nya dalam surah Al-Mu'min ayat 91, Allah menjelaskan, mattahazallahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilah izalla zahaba kullu ilahim bima khalaqa wala'ala ba'duhum ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Dikatakan Allah tidak mempunyai anak dan tidak pula ada Tuhan selain Tuhan yang lain bersamanya. Jika ada, kalau ada Tuhan bersertanya, sekira Tuhan itu banyak maksudnya, maka masing-masing Tuhan tentu akan membawa apa yang diciptakannya, makhluk yang diciptakannya itu. Wala'ala ba'duhum ala ba'din. Sebahagian dari mereka, dari bagian Tuhan itu akan mengalahkan sebahagian lain. Subhanallah amma yasifun. Apa yang Allah maha suci dari yang mereka sifatkan. Nah, apa yang disifatkan oleh orang musyrik itu Allah maha suci dari semua itu. Itu maksud ayat ini. Kemudian surah Ibrahim surah 14 ayat 24 menjelaskan kepada kita dengan ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka sajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis sama. Dikatakan, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Asluha sabitun wa far'uha bis sama. Akarnya teguh menghujam ke bawah dan cabangnya menjulang ke langit. Itu perumpamaan situ. Kemudian perumpamaan lain juga dijelaskan dalam surah Yasin ayat 13. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah isja'ahal mursalun. Buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri yang kami utus kepada utusan-utusan datang kepada mereka. Itu perumpamaan. Ada lagi surah Al-Kahfi juga tentang perumpamaan, dikatakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa khafafnahuma binahlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Di situ dikatakan wadrib lahum masalan rajulaini. Berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Situ katanya ja'alna li ahadihima jannatai min a'nabin wa hafafnahuma binahin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kami jadikan kedua orang laki-laki itu, yaitu seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, kami keliling kedua kebun itu dengan pohon kurma, dan di antara pohon kurma itu kami buatkan ladang. Itu perumpamaan. Kemudian Allah juga membuat perumpamaan dalam surah
Al-Kahfi ayat 245. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hasiman tazruhul hiyah. Itu wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Di situ katakan berilah perumpamaan kepada mereka manusia itu kehidupan dunia seperti air hujan yang diturunkan dari langit, kemudian maka menjadi suburlah karena air hujan itu tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, diterbangkan oleh angin. Dan Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan kepada kita apa yang dijelaskan itu kita lihat sekarang banyak yang terjadi di mana-mana kita bisa melihatnya itu, kita mengetahuinya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9 sampai 16 dikatakan di situ auzubillahi minasyaitonirrajim amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmatar rabbi qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Di situ dikatakan, apakah kamu hai orang musyrik lebih beruntung? Kalimat ini di dalam ayat ini tidak ada jelaskan situ. Realitanya dimulai dari itu diterjemahkan, artinya ada kalimat tidak dijelaskan dalam ayat ini, tapi harus dibacakan untuk dimaknai, suruh kita memudahkan kita memaknainya. Arti yang dimulai itu ya, itu kan aman qainatun itu ataukah kata dia orang yang beribadat di waktu malam ya dengan sujud dan berdiri. Nah, itu. Jadi dibandingkan orang yang beribadat dengan orang musyrik, siapakah yang lebih beruntung di situ? Apakah orang musyrik atau orang yang beribadat itu? Nah, orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan diri, sedang dia takut kepada azab akhirat, mengharapkan rahmat dari Tuhannya. Nah, itu jawabnya. Kul hal yastawi lazi ya'lamuna walazi la ya'lamuna. Jadi katakanlah, adakah sama, perumpamaan lagi sini, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Nah, itu satu kita supaya berpikir. Innama yatazakkaru ulul albab, sesungguhnya orang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Az-Zumar ayat 9. Kemudian ayat 10-nya, Qul ya ibadiyallazina amanu taqaw rabbakum. Qul ya ibadiyallazina amanu taqaw rabbakum. Lillazina ahsanu fi hazihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innamal yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di situ dikatakan, katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Dan sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Jadi orang bersabar, orang yang beriman tentu dengan kebaikan-kebaikannya dia akan mendapat pahala yang tanpa batas. Sebab berapa balasnya itu tergantung dengan Allah bagaimana dia maunya di situ. Qul inni umirtu an a'budallah muhlisan lahuddin. Di situ katakanlah, Az-Zumar 11, katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Itu berarti di situ beribadahlah kalian seikhlas-ikhlasnya kepada Allah saja dalam urusan agama. Itulah yang diminta dengan al-ikhlas. Kemudian wa umirtu li'an akuna awalal muslimin, dan aku diperintahkan supaya aku menjadi orang yang pertama berserah diri. Az-Zumar 12. Az-Zumar 13, kul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Katakanlah sesungguhnya aku takut akan siksa hari yang besar itu jika aku durhaka kepada Tuhanku.
Itu Az-Zumar 13. Az-Zumar 14, Qulillahu a'budu mukhlishan lahuddini, gitu. Katakanlah hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Az-Zumar 14. Az-Zumar 15 mengatakan kepada kita, wa'budu ma syi'tum min dunillah. Qul innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala zalika huwal husranul mubin. Di situ dikatakan di situ, wa'budu ma syi'tum min dunillah. Kamu sembahlah, maka sembahlah oleh kamu, ditujukan kepada orang musyrik gitu. Banyak, sembahlah oleh kalian hai orang-orang musyrik apa yang kamu kehendaki selain daripada Allah. Itu. Jadi diberikan kebebasan kepada orang musyrik gitu. Kalau kata kita kata bahasa kerennya itu, kau nak buatlah apa yang kau nak gitu. Kira-kira begitu. Kalau orang Jambi bilang kau nak buatlah apa yang kau nak, selain dari kau sembah selain kepada Allah, urusannya kembali kepada engkau, katanya. Qul innal khasirina lillazina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah sesungguhnya orang yang rugi adalah orang yang merugikan dirinya sendiri dan merugikan keluarganya pada hari kiamat. Jadi di sini mereka merugikan dirinya sendiri, merugikan keluarganya, merugikan pengikutnya. Itulah yang terjadi. Ala zalika huwal husrul mubin. Ingatlah demikian, itu adalah kerugian yang nyata. Az-Zumar 15. Kemudian Az-Zumar 16 menyatakan kepada kita, lahum mim fawqihim zulalun, lahum mim fawqihim zulalum minan nar wa min tahtihim zulal, zalika yuhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi pattakuni, gitu. Pattakuni ada kasroh di ujung itu. Itu menunjukkan kepada aku. Lahum mim fawqihim zulalum minan nar wa min tahtihim zulal, gitu. Bagi mereka yang ayat 16 tadi, ayat 15 tadi, disediakan lapisan-lapisan dari api di atas mereka, dan di bawah mereka pun ada lapisan-lapisan api. Itu jangan, ini ibu-ibu tahu bagaimana orang masak kue itu di bawah kasih api, di atas kasih api, dia berada di tengah. Bagaimanalah kira-kira itu kalau manusia dibuat demikian. Zalika yuhawwifullahu bihi ibadah. Demikianlah Allah menakuti hamba-hambanya dengan azab itu. Jadi dia menakuti, dia memberi keperingatan. Dan kemudian dipanggil, ya ibadi pattakuni, maka bertakwalah kepadaku hai hamba-hambaku. Sudah ditakuti Allah, tapi Allah itu Maha Pengasih. Dipanggilnya wahai hambaku, gitu dia. Hamba-hambaku bertakwalah kepadaku. Itu suatu kita berpikirlah apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat untuk kita agar kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh Allah terhadap kita. Dengan memahami perumpamaan-perumpamaan itu, maka diharapkan kita menjadi hamba yang bertakwa, yang mukhlisin, yang artinya ikhlas menyembah Allah saja, dan tidaklah kita termasuk orang yang musyrik, tetapi menjadikan kita orang-orang yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan yang disampaikan oleh ayat ini yang bisa kita nukilkan hari ini dan kita bacakan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dengar, kita baca, itu menambah ketakwaan kita kepada Allah dan meningkatkan rasa syukur kita pada Allah. Betapa banyak nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu Al-Quran dan sebagainya. Oleh karena itu kita pahamilah Quran bukan sekedar membaca seperti burung beo bercakap, dia diberikan ketahuan tidak tahu. Tapi kalau kita diharapkan, kita baca, kita paham, kita amalkan, kalau mampu kita dakwahkan. Itu harapan kita semua. Demikian
Mudah-mudahan apa yang kita peroleh ini kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh banyak kita peroleh pada pagi ini. Namun demikian, sebagai manusia yang dhaif, sebagai manusia yang menuntut ilmu, kita tidak lepas daripada kesalahan. Oleh karena itu saya mohon maaf kepada yang banyak, pada yang mendengar, pada yang hadir walaupun kita berjauhan. Kemudian kepada Allah saya minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.